Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amim liyashhadu manafi'a lahum. Wa qala aydan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para hujjah, Bapak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita guru kita Al Habib Abdullah, guru kita Bapak Kiai Haji Abdurrahman Arif, Ustaz Haji Hasan bin Haji Usman, Ustaz Haji Muhammad Yunus, Ustaz Haji Tofroni, Ustaz Haji Syarif, Ustaz Naim, ini jauh nih, orang Depok, Ustaz Haji Rojali, Ustaz Haji Abdurrahman, Ustaz Haji Ali Haidar, Ustaz Haji Abdul Munir, Ustaz Haji Taufik, orang tua kita Muhammad Haji Muhammad Ali, dan seluruh jamaah yang Al-Baqir tidak sebutkan, namun tidak mengulangi rasa hormat dan ta'zim Al-Baqir kepada beliau. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Ini kuliah subuh memecahkan rekor terpanjang. Biasanya kita jam 6 selesai ya. Ini baru jam setengah 3. Berarti lama ya. Ya, judulnya 2. Ada haji, ada kurban. Ini benar gak jamnya? Iya benar jamnya. Saya mau cerita aja. Kalau cerita biasanya gak ngantuk. Nasi uduk udah matang belum? Ketika Nabi Allah Ibrahim selesai membangun kembali Ka'bah, berarti kalau membangun kembali ada bangunan sebelumnya. Ketika selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyeru
memanggil manusia menunaikan ibadah haji. Nabi Allah Ibrahim bertanya, "Ya Allah, bagaimana manusia bisa dengar panggilan saya?" Dulu nggak ada speaker, nggak ada sosial media yang menyebarkan, benar nggak? Bagaimana bisa sampai panggilanku ini? Allah menjawab, tugasmu memanggil. Untuk menyampaikan panggilan itu adalah tugasku. Jadi disuruh ngapain? Manggil aja. Nanti yang nyampein panggilan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naiklah Nabi Ibrahim ke Jabal Al-Qubais. Kalau sekarang udah nggak ada, itu udah jadi istana ya. Naik Nabi Ibrahim ke atas. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil, "Ya ayyuhan nas," wahai manusia. Jadi yang dipanggil umum, seluruh manusia. Makanya tidak ada alasan kalau ada yang ditanya terus jawabnya belum panggilan. Benar? Kan ada yang bilang saya belum panggilan. Udah dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya ayyuhan nas, inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaikumul hajja ilaih. Wahai manusia, Tuhanmu telah membangun satu bangunan, yaitu Ka'bah. Yang bangun siapa? Yang bangun siapa? Yang bangun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh sama Allah. Makanya kata Nabi Ibrahim, ya ayuhan nas, inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaikumul hajja ilaih. Dan Allah mewajibkan kepadamu untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Itu panggilannya. Fa'ajibu rabbakum. Kata Nabi Ibrahim, wahai manusia, jawablah panggilan Tuhanmu. Kemudian Nabi Ibrahim menoleh yaminan wa shimalan, nengok ke kanan, nengok ke kiri, wa syarqan wa ghorban, nengok ke barat dan ke timur. Habis manggil begitu. Makanya orang azan begitu juga. Waktu hayya 'alas shalah, nengoknya ke mana? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ke kiri. Fa ajabahu kullu man kutiba lahu ayyahujja ilaih. Maka menjawab panggilan Nabi Ibrahim ini setiap yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji, min aslabir rijal,
dari tulang sulbi laki-laki, wa arhamil ummahat, dari rahim kaum ibu. Itu semuanya pada nyaut. Apa jawabannya? Labbaik Allahumma labbaik. Coba sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda la syarika lah. Ku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik artinya ku penuhi panggilanmu. Itu udah jawab semuanya. Cuman ada yang langsung, ada yang enggak langsung berjalan syariatnya. Yang mampu ketika itu bisa langsung jalan, langsung berangkat. Terakhir haji yang gampang dan awal sulit di tahun 2004. Jadi haji 2004 itu daftar waktu itu bisa langsung berangkat. Dan di situ sudah ada waiting list 2004 sampai sekarang. Akhirnya nunggu haji sampai 10, 15, ada yang 20, ada yang 30 tahun baru bisa berangkat. Kita ambil pelajaran dari panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim disuruh manggil, nanti yang menyampaikan panggilan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ilmu yang gampang yang mungkin asing buat kita. If you can dream it, you can do it. Do it. Paham ya? Understand? Iya saya juga. If you can dream it, you can do it. Jika kamu bisa memimpikan itu, kamu bisa melakukannya. You can do it. Kalau digabung jadi duit. Jika kamu bisa memimpikannya, maka kamu bisa mengerjakannya. Apa maksudnya mimpi di sini? Punya keinginan. Tadi dia bilang kita disuruh pengen doang. Nanti menyampaikan kesananya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Orang usaha itu kalau banyak mikir nggak jadi. Orang berusaha mau dagang terus banyak mikir nggak jadi. Habis waktunya buat mikir. Percaya nggak? Jangan, saya mau. Contoh, saya mau usaha. Yang pertama saya pikirin modalnya mana. Udah mikirin modal. Yang kedua, tempatnya di mana. Mikirin tempat. Yang ketiga, mau dijual apa? Udah 3 kita pikirin. Yang keempat, yang beli siapa? Benar kan? Lah kalau mikirin itu kagak jadi.
Udah jalan aja, mulai saja, Bismillah, bergerak. Nah, kita begitu juga. Yang penting ada keinginan di hati kita, ada kemauan di hati kita. Nanti jalannya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sering dengar ceramah, ada Haji Abdul Razak. Bang, apaan Bang Haji Abdul Razak? Diem aja tadi nyeletuk aja. Pergi haji boleh diajak. Bener? Ada yang begitu? Ada dong. Kan pada ngaku. Ada lagi haji kosasi. Pergi haji ongkos boleh dikasih. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada lagi haji abidin. Pergi haji atas biaya dinas. Ada nggak? Ada. Satu Abidin ya, diganti namanya Dr. Haji Abidin. Ada lagi Haji Mansur, halaman rumah digusur. Ada. Kalau orang Betawi mau pergi haji gampang, modal bambu sebatang dipotong 4. Apa dulu? Jangan berpikir kemampuan kita. Kalau kita berpikir kemampuan kita, udah jawab nggak akan bisa. Ya, buat makan aja susah, apalagi mau pergi haji, udah gak bakal bisa. Udah gak bakal bisa. Jadi bergantung dengan kemahakuasaan Allah. Kalau Allah sudah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah mau, nggak ada yang susah. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Itu almarhum Bapak Haji Manta, kenal nggak? Kenal nggak? Ini kalau Al-Muqarrabin kalau kenal keterlaluan. Dia cerita sama saya. Ini kan cerita ya, tadi judulnya, kita ngajinya cerita aja. Dia cerita, dia suka ngedijitin barang. Sebelum niat pengen haji biasa-biasa aja, tapi ketika ada niat pengen haji, itu yang beli banyak banget. Biasanya sehari cuma 1 spray, ini ada yang pesan sampai 500. Alhamdulillah berdua bisa pergi haji. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya tanyain satu-satu, ini ilmu saya tambah banyak ini. Ceramah haji itu nggak habis-habis. Saya tanya Ustaz Haji Hasan, gimana jalannya, ceritanya bisa pergi haji, diceritain. Terus saya tanya Ustaz Haji Abdurrahman, bagaimana ceritanya pergi haji, diceritain. Ini kalau semuanya yang haji pada cerita banyak banget. Jadi di antara kelebihan ilmu itu, ilmu kalau dibagikan itu akan bertambah. Kalau harta dibagikan akan habis. Jadi yang penting kita punya keinginan saja. Nanti jalannya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza shadaqal azmu wa tuhassabil. Jika benar kemauannya, akan terbuka jalannya. Ini ilmu udah umum ya, tapi terkadang kita nggak ngeh. Ini kalau mau kuliah subuh seperti ini, Ustaz, habis berapa? Habis berapa ini? Nanti aja kita
Banyak katanya. Tapi kalau ada kemauan, ada aja jalannya, ada aja yang nyumbang. Benar kan? Makanya yang penting mau aja dulu. Nanti jalannya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya bingung lihat yang mana nih gitu. Ini enggak? Hah? Yang mana nih? Enggak, kalau nggak tahu jamnya ntar kelewat gak kayak enak gitu. Kan ikan sepat, ikan gabus berenang di air tenang, makin cepat makin bagus, jamaahnya pada senang. Kan bikin senang orang kalau parah ya. Saya lama kelewat, saya lihat ini jam 3 baru libur. Yang pertama tadi masalah haji. Yang penting ada keinginan, nanti urusan rezekinya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berkurban. Ini tukang dagang kambing, sapi ada nggak di sini? Banyak. Enggak, ini Ustaz lagi promosi gitu. Kita dapat untuk bagi-bagi gitu. Jadi syariat berkurban hukumnya sunnah muakkadah, artinya dikuatkan. Kapan? Ketika ada kemampuan. Kalau setiap tahun mampu, ya setiap tahun. Jangan bilang begini, saya tahun kemarin udah. Nah kalau jamaah Masjid Jami Al-Masykuriyah ada 3.000 orang, terus yang korban cuma 1 kambing, nah, sampai 7. Alhamdulillah, guru-guru kuliah semua dapat bagian ada 7. Dapat 7 lah. Sekiranya misalkan 3.000 orang, karena udah pada korban terus nggak korban lagi, akhirnya yang korban cuma satu orang. Kira-kira baginya gimana? Nah kalau saya sih gampang, saya sop aja biar banyak, beli kentang 20 kilo, makan rame-rame gitu ya. Dari kambing 1 gitu masih dibagi-bagi kan susah. Nah ini ada pemahaman seperti itu, saya udah tahun lalu. Padahal setiap tahun kalau kita mampu wajib. Sekarang jangan susah-susah dah mikirnya. Kita udah punya motor PCX, kan udah punya 1 ya. Pengen gak yang kedua? Pengen gak yang ketiga? Pengen. Punya mobil begitu juga, punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3. Yang punya rumah begitu juga, punya 1 pengen 2. Semuanya pada pengen. Nah sekarang kalau motor PCX bisa 40 juta, kalau beli kambing gak berapa itu? Banyak itu. Terus beli rumah 1 M, kalau beli kambing gak berapa? Nah itu sebenarnya kalau kita mau pakai ilmunya, itu kan korban itu untuk kendaraan kita di sana. Kendaraan di dunia saja kita rela geridit sampai di paranin debt collector, sampai dijegal di jalanan. Itu ada yang begitu. Jalanan ditungguin, dilihat ada, dikasih tahu temannya, diukur, diberhenti. Itu bini oh gitu. Itu nambah itu ilmunya ada, nanti pelajaran Ustaz Hasan ya gitu. Sama orang tua kita ada ilmunya. Jadi sunnah muakkadah, setiap tahun kita bisa, ya kita berkorban. Ya kalau mau digilir dari keluarga, bapak, ibu, istri itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Atau ketika 1 ya diniatkan untuk keluarga, untuk jamaah. Ini nanti di Yayasan Taqwa Sulubis motong ya. Itu
itu niatnya jangan satu doang tuh, buat jamaah semuanya yang belum pernah korban gitu, biar semuanya kebagian seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi berkorban untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ilmu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Rizky Haji Muhammadin yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Sebelum saya memberikan beberapa pengumuman, terlebih dahulu mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid Al-Mashkuriyah Wali Terhormat Mukarram Al-Ustaz Rojali yang kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi